Selamat sore Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang metabolisme protein dan asam amino. Dan pada slide berikutnya mari kita lihat metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam amino. Kemudian akan diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati. Kemudian, protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat dimasuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Beberapa istilah dalam metabolisme protein. Yang pertama, penguraian protein dalam tubuh. Yang kedua, asam amino dalam darah. Yang ketiga, reaksi metabolisme asam amino. Yang keempat, pembentukan asetil koenzim A. Yang kelima, metabolisme beberapa asam amino. Yang keenam, siklus urea. Kemudian pada slide ini kita akan membahas beberapa istilah dalam metabolisme protein tadi. Yang pertama, penguraian protein dalam tubuh. Secara garis besar, metabolisme protein asam amino dibuat dalam hati, dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati, kemudian dibawa oleh darah ke jaringan untuk digunakan proses anabolik atau katabolik, juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari tiga sumber. Sumber yang pertama adalah absorpsi menjadi dinding usus, kemudian hasil penguraian protein dalam sel, ketiga hasil sintesis asam amino dalam sel. Dalam tubuh kita, protein mengalami perubahan dengan kecepatan yang berbeda. Protein dalam darah atau hati dan organ lainnya akan menjadi kecepatan waktu paruh menjadi 2,5 sampai 10 hari. Kemudian protein dalam jaringan otot akan menjadi perubahan dengan kecepatan 120 hari. Rata-rata tiap hari 1,2 gram protein per kilogram BB diubah menjadi senyawa lain. Kemudian asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak dapat diproduksi atau disintesis oleh tubuh dalam jumlah yang memadai, jadi harus diperoleh dari makanan. Asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia adalah yang pertama histidine, yang kedua arginin, ketiga isoleucin, keempat phenylalanine, kelima leucin, keenam threonine, ketujuh lisin, kedelapan triptofan, kesembilan metionin, kesepuluh valin. Kebutuhan asam amino tersebut bagi anak-anak maupun orang dewasa. Makanan yang mengandung protein hewani merupakan sumber asam amino esensial. Contohnya daging, susu, keju, telur, dan ikan. Protein nabati seringkali kekurangan lisin, metionin, dan triptofan. Kebutuhan protein yang disarankan ialah 1-1,5 gram per kilogram BB per hari. Kemudian lanjut pada asam amino dalam darah. Jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dari jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan protein, asam amino melalui proses hidrolisis oleh enzim-enzim. Enzim-enzimnya yaitu pepsin, tripsin, kimotripsin, karbodioksipeptidase, aminopeptidase, triptidase, dan dipeptidase.
Setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Dalam keadaan berpuasa konstan, asam amino dalam darah menjadi 3,5 sampai 5 mg per mili darah. Setelah makan makanan sumber protein akan naik menjadi 5 sampai 10 mg per 100 mili darah. Setelah 4 sampai 6 jam konsentrasi akan turun kembali. Konsentrasi asam amino dalam jaringan kira-kira 5 sampai 10 kali. Kemudian mari kita lihat reaksi metabolisme asam amino. Tahap awal reaksi metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus asam amino melalui dua proses, yaitu proses tersebut yang pertama transminasi dan deaminasi. Transminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan atau pelepasan gugus asam amino, yaitu NH2 dari satu asam amino kepada asam yang lain. Asam amino tambah asam pirufat akan menunjukkan reaksi yang dapat dibalik reaktan menjadi asam aketo tambah alanin. Yang kedua, asam amino tambah asam akekotat juga akan menunjukkan reaksi yang dapat dibalik reaktan menjadi asam aketo tambah asam glutamat. Pada reaksi transminasi ini, gugus NH2 yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keto sehingga membentuk reversible. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Reaksi transminasi ini terdapat dalam mitokondria maupun cairan sitoplasma. Lanjut kepada deaminasi oksidativa. Pada reaksi deaminasi, gugus NH2 dilepaskan dalam bentuk amonia yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Kadar amonia yang tinggi merupakan racun bagi tubuh manusia. Asam amino dengan reaksi transaminasi dan asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dihidrogenase sebagai katalis. Asam glutamat tambah NAD+, asam akotat asam aketoglutarat tambah NH4+, tambah NADH tambah H+. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Kemudian mari kita lihat pembentukan asam asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Ada dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu asam pirufat dan melalui asam asetostesat. Asam-asam amino yang menjadi jalur metabolik melalui asam pirufat. Yang pertama, treonin. Treonin ini diubah menjadi glisin dan asetaldehidra oleh enzim treonin aldolase. Kemudian glisin akan diubah menjadi asetil koenzim A. Dan juga serin mengalami reaksi dehidrasi dan deaminasi oleh enzim serin A dehidratase. Asam alanin menghasilkan asam pirufat dengan langsung pada reaksi transminasi dengan asam aketoglutarat.
Nah, di sini kita akan melihat asam-asam amino yang menjadi jalur metabolik melalui asam pirufat. Nah, ini adalah gambar jalur metaboliknya pada asam pirufat. Kemudian kita akan lanjut kepada siklus urea. Berhubungan dengan reaksi deaminasi yang melepaskan gugus NH2 dalam bentuk amonia yang dikeluarkan tubuh dalam bentuk urea. Hans Krebs dan Urt Henseleit pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Mereka mengemukakan bahwa urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia berupa siklus. Siklus tersebut merupakan siklus urea. Nah, pada siklus urea ini terjadi pembentukan urin, terutama berlangsung di dalam hati. Nah, urea itu adalah suatu senyawa yang mudah larut di dalam air, bersifat netral, dan terdapat di dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini merupakan biosintesis urea, terdiri atas beberapa tahap reaksi yang merupakan suatu siklus sebagai berikut. Yang pertama itu reaksi 1 sintesis pembentukan karbamil fosfat. Pada reaksi ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbamil fosfat sintetase. Reaksi ini membutuhkan energi karenanya melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP sebagai kofaktor Mg plus dan N-asetil glutamat. Reaksinya merupakan CO2 tambah NH3 tambah 2 ATP tambah H2O. Reaksi kedua yaitu pembentukan citrulline. Karbamil fosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin atau citrulline. Reaksinya itu L-ornitin tambah karbamil fosfat, kemudian L-citrulline tambah H3PO4. Enzim ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Citrulline bereaksi dengan asam asparat, asam arginoksinat. Reaksinya yaitu L-citrulline akan dihasilkan menunjukkan reaksi yang bolak-balik menjadi enolat L-citrulline tambah asam asparat tambah ATP. Kemudian ATP ini akan menjadi rekatan asam atau menunjukkan reaksi yang dapat dibalik ATP ini kemudian menjadi asam tambah dengan MPP tambah PP. Reaksi 3 pembentukan asam argininosuksinat. Yang pertama, pembentukan citrulline bereaksi dengan asam asparat, kemudian asam argininosuksinat. Reaksinya L-citrulline kemudian menunjukkan reaksi yang dapat dibalik enolat L-citrulline tambah asam asparat tambah ATP yang menjadi reaksi asam tambah MPP tambah PP. Arginoksinat atau enzim arginoksinat sintase sebagai sumber energi yaitu ATP dengan melepaskan gugus fosfat berubah menjadi AMPV. Reaksi 4 yaitu penguraian asam arginoksinat. Pada reaksi ini asam arginoksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat yaitu enzim argininase yaitu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Reaksinya asam arginoksinat menunjukkan reaksi yang dapat dibalik dengan L-arginin tambah asam fumarat. Reaksi kelima penguraian arginin merupakan reaksi yang terakhir di mana arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin
Enzim arginase yang terdapat dalam hati reaksinya L-arginin tambah H2O. Ornitin yang terbentuk pada reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamilsulfat yang membentuk sitrulin reaksi 2. Demikian seterusnya reaksi berlangsung berulang-ulang sehingga merupakan satu siklus urea yang membentuk dikeluarkan dari dalam tubuh menjadi urin. Reaksi keseluruhan pada siklus urea ini ialah 2NH3 tambah CO2 tambah 3 ATP tambah 2H2O menghasilkan urea tambah 2 ADP tambah MP tambah 2 PI tambah PPI.